Halo, apa kabar Insight Seekers? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Insight Seekers, Jesuit Insight akan mengajak kita untuk jalan-jalan ke sisi utara kota Jogja. Bersama saya, Felicia Yura di sini. Oke, Insight Seekers, kali ini saya akan mengajak teman-teman Insight Seekers buat ke daerah Kaliurang. Di sini ada sebuah situs budaya namanya Oma Petro. Nah, di Oma Petro ini ada yang spesial Insight Seekers. Di sini kita bisa menemukan banyak karya seni, terutama nih khususnya nih banyak sekali karya seni patung di sini. Salah satu yang paling legendaris adalah patung yang ada di belakang saya ini. Nah, patungnya adalah patung Mbok Turah. Nah, untuk mengulik tentang patung Mbok Turah dan Oma Petro ini, saya nggak sendirian di sini Insight Seekers. Kali ini saya ditemani dengan seorang Romo yang juga sekaligus penulis karya sastra. Penasaran siapa Romonya? Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Romo Sindunata. Selamat pagi, selamat siang ya. Oh iya, selamat siang Romo. Sehat Romo? Sehat-sehat ya. Iya. Romo, boleh kenalan dikit nih Romo sama teman-teman Insight Seekers. Mungkin Romo asalnya dari mana, kemudian saat ini tinggal di mana, dan kesibukannya apa Romo? Saya Romo Sindu, ya, saya asalnya dari Kota Batu di Malang, Jawa Timur. Ya. Jadi saya arek Jawa Timur dan sudah lama tinggal bersama para frater di Kolese Ignatius. Nah, pekerjaan saya yang utama adalah di majalah-majalah Serikat Yesus, yaitu Basis, Utusan, dan Rohani, serta Kerasulan Doa. Dan yang selalu saya kerjakan, saya seorang wartawan, dulu saya bekerja di Kompas, dan sampai sekarang juga masih banyak menulis untuk Kompas, menulis apa saja, termasuk sepak bola. Tapi pekerjaan saya yang utama memang di samping itu tadi adalah menulis. Gitu. Jadi bagian dari hidup saya ini menulis, karena itu ada beberapa karya novel, sastra, puisi yang juga saya tulis. Itu kurang lebih aktivitas saya. Nah, luar biasa sekali ya, ternyata Romo Sindu ini tidak cuma menulis tapi juga wartawan nih teman-teman. Oke Romo, kita langsung beralih nih ke Oma Petro ini. Saya tuh baru 2 kali ini Romo ke Oma Petro, dan di sini saya merasakan suasana yang tenang, nyaman gitu. Romo boleh nggak sih diceritain sejarahnya, mungkin sejarah singkat dari Oma Petro sendiri, lalu Oma Petro ini sudah ada di Jogja atau berdiri sejak tahun berapa? Iya. Lalu bagaimana gitu Romo? Jadi Oma Petro ini adalah bagian dari karya kami, karya majalah. Jadi karya majalah itu berada di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Basis. Dan Oma Petro ini adalah semacam ruang publik dari Yayasan Basis, berarti juga ruang publik bagi ketiga majalah kita ini. Okay. Dan Kerasulan Doa tentu saja. Nah, dulu cita-cita kami
hanya sederhana ini menjadi tempat menyepi untuk menulis gitu ya. Belum jadi seperti ini karena para pendahulu kami ini adalah orang-orang besar yang menulis semua. Tapi lama-kelamaan karena saya banyak bergaul dengan seniman, ini tanpa kita rencana menjadi tempat seperti ini. Jadi banyak teman-teman seniman menyumbangkan pikiran, karyanya ya. Lalu kita sama sekali tidak merencana menjadi tempat seperti ini, tapi karena begitu banyak yang berpartisipasi dari bawah, terus menjadi Omah Petro ini. Jadi di sini ada residensinya, lalu tempat aktivitas budaya seperti Anda lihat ada candi, ada galeri, ada tempat untuk sarasehan dan sebagainya. Tetapi yang penting bahwa kita itu pun juga tidak di dalam perencanaan, tetapi karena satu persatu tumbuh menjadi tempat yang multi budaya, bahkan multi agama. Jadi karena ini adalah tempat yang terbuka, siapapun telah datang ke sini, bukan hanya kalangan tertentu, kalangan terbatas orang Katolik Kristen, tetapi malah justru banyak teman-teman Muslim datang ke sini menggunakan tempat ini untuk kegiatan mereka maupun untuk interaksi antar agama, antar budaya, dan bahkan secara eksplisit mereka sendiri beraktivitas di sini, mahasiswa-mahasiswa UIN, mahasiswa-mahasiswa sekitar Gus Durian dan sebagainya itu datang ke sini. Itu kurang lebih latar belakang Omah Petro ini. Ya, menarik sekali ya ternyata teman-teman. Jadi Omah Petro ini nggak cuma sekedar tempat yang tenang, menyejukkan, tapi juga di sini kita bisa menemukan banyak sekali keragaman. Saya juga kemarin sempat jalan-jalan sampai ke belakang Romo. Lihat ada kentengnya, ada yang patung-patung Buddha, terus juga ada kapel juga. Itu memang sangat menarik sekali di sini. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas tentang Omah Petro. Jadi Omah Petro ini bisa didatangi siapa saja ya Romo ya. Yeah. Tidak terbatas untuk orang-orang tertentu, tapi misalnya kita hanya untuk mampir main gitu. Mungkin nongkrong-nongkrong gitu juga boleh ya Romo ya. Oke. Begitu teman-teman untuk tentang Omah Petro sendiri. Oke Romo, tadi kita udah cerita-cerita tentang bagaimana Omah Petro ini ya Romo. Lalu di sini karena banyak patung, tapi ada satu yang membuat saya paling tertarik itu adalah patung Mbok-Mbok di sini Romo. Yang saya tahu nama patung ini adalah patung Mbok Turah ya Romo. Ya. Dibandingkan dari semua patung yang ada di sini, menurut saya nih Romo, posisi patung Mbok Turah sendiri letaknya paling tinggi di Omah Petro ini. Boleh Romo diceritakan bagaimana sih kenapa patung ini dikenal dengan nama patung Mbok Turah? Lalu sejak kapan patung ini sudah ada di Omah Petro dan mungkin filosofinya sedikit Romo tentang patung Mbok Turah ini? Ya, ini memang kecintaan kami semua ya toh, Mbok Turah ini. Jadi sebelum kami mempunyai apa-apa, kami mempunyai Mbok Turah ini. Jadi ini adalah yang paling pertama, paling awal ada di sini dan sebelum semuanya ada. Dan dulu dia rumahnya sangat sederhana, lalu perlahan-lahan karena banyak yang ikut berprihatin dijadikan rumah semacam rumah joglo kecil ini. Dengan ada marmer dan sebagainya ya. Ini sumbangan semua, ini marmer bekas itu. Jadi ini memang yang pertama memang. Jadi dia memang paling tinggi di tepi Sungai Boyong gitu. Nah, asal usulnya tentu saja sangat menarik gitu. Di sini ada mitos mengenai seorang ibu yang walaupun sederhana itu memberi semuanya. Jadi justru kesederhanaan itu mempunyai kemampuan untuk memberi lebih daripada kalau kita mempunyai semuanya gitu. Nah, itu yang saya asosiasikan dengan nama Turah itu lebih, tetapi tidak berarti berlebihan gitu ya. Selalu walaupun memberi tapi lebih gitu. Nah, itu satu, tetapi kaitannya kurang lebih begini. Saya sebenarnya tempat ini tak terpisah dari pengalaman saya juga waktu saya menjadi pastor di Pakem pada waktu saya masih awal
tabisan saya 83, 86 saya pastor di sana. Kalian mungkin belum lahir malah. Iya, belum. Saya belum, Romo. Ya, itu saya selalu terobsesi untuk membuat bagaimana ada Maria yang Jawa begitu. Okay. Dan itu ada di Pakem dalam arti yang sekarang ada Sumur Kitiran Masnya, tapi yang di sini ini sangat istimewa karena itu juga bukan kesengajaan. Jadi di sini ada suatu cerita mengenai ibu yang selalu memberi itu tadi atau dan justru dari kesederhanaannya dan akhirnya ini kita bentuk. Saya tidak langsung mengatakan bahwa ini Ibu Maria ya toh, tapi ini Mbok Turah gitu. Ya Romo, apakah ada kesan tersendiri dari pengunjung-pengunjung yang sudah datang ke sini dan atau mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah pernah berkunjung ke sini dan punya kesan yang sangat mendalam tentang patung Mbok Turah ini? Nah, ternyata dari pengalaman ini memikat banyak orang untuk berdoa di sini gitu. Bukan orang Katolik, ya toh. Jadi mereka justru orang-orang Jawa yang memang mungkin karena suasana keibuan tadi. Dan yang jangan kita lupakan tempat ini dekat dengan Merapi. Iya, betul. Jadi hanya 10 km dari Merapi. Ini lereng Merapi. Nah ini juga penuh cerita-cerita legenda begitu ya. Dan katanya ada salah satu seorang penghuni keraton di Merapi sana yang mau menolong penduduk dengan menjadi orang sederhana, menjadi Mbok Turah ini begitu loh. Nah, lalu saya pikir kekuatan legenda ini yang menginspirasi terjadinya patung ini. Ini dibuat oleh Ismanto, seorang pematung dari Merapi sebelah sana ya. Jadi gitu. Lalu pelan-pelan saya menyadari bahwa ya ini sebenarnya figur seorang ibu yang juga pikir saya ini Maria ya di sini ini begitu ya, Ibu Maria itu di sini begitu. Lalu menjadilah kesan seperti itu dan akhirnya saya berpikir Maria ini adalah ibu keselamatan. Jadi bukan ibu kita saja tapi ibu semua orang. Dan tidak perlu dia mempunyai gelar macam-macam ya, Ratu Surga, terus Benteng Daud, ya, atau Menara Bintang Timur. Kenapa dia tidak sebagai seorang Mbok Turah yang sederhana begini dan Maria sebagai Mbok Turah? Gitu. Itu pikiran saya. Tetapi kami tidak berani menghilangkan seluruh legenda dan mitos yang sebelumnya ada bagi penduduk sekitar sini, bagi orang-orang yang mencintai patung ini sebagai seorang ibu gitu. Kami lebih mengartikannya dengan suatu pengertian kami begitu bahwa ini Maria begitu. Nah, kurang lebih itu. Jadi Maria ini juga orang yang seorang ibu yang sederhana seperti kalau kita dalam gambaran saya malahan sekarang banyak diceritakan waktu dia menerima kabar gembira itu tidak berarti seperti yang dilukiskan di gaya barat, malaikat datang dengan kemewahannya, tapi dia sedang menyapu rumah, dia sedang di dapur, malah ada yang menggambarkan dia sedang ngepel, ya toh, membersihkan rumah lah. Malaikat itu datang menyapa dia karena memang Yesus akan menjadi orang sederhana kan. Nah, menjadi semacam ini, itu kira-kira. Tetapi yang akhirnya datang ke sini itu bukan hanya orang Katolik ya toh, malah kebanyakan justru orang-orang kejawen, orang-orang yang membutuhkan sebenarnya figur ibu. Gitu. Romo, apa yang menginspirasi Romo untuk memaknai sosok Mbok Turah ini sebagai gambaran dari ibu yang melindungi anak-anak yang terbuang? Dan ini pengalaman saya pribadi bahwa di Jogja ini saya bersama suster CB, beberapa suster itu sering menolong anak-anak mahasiswa, bahkan anak SMA, dan di luar mahasiswa yang hamil di luar nikah ya toh. Banyak sekali di Jogja ini. Karena itu ada beberapa tempat penampungan yang memang
dirahasiakan, tidak bisa orang datang ke sana. Nah, saya beberapa kali mengalami kasus ini dan membantu suster untuk mengantarkan anak ke sana, atau saya sering main ke sana, ke beberapa tempat ini. Nah, saya pikir begini, saya sungguh mengalaminya sendiri. Anak-anak ini umumnya tidak dimauin oleh orang tuanya. Baik si ibunya, apalagi bapaknya ngacir, sudah bapaknya pergi, ibunya yang menderita, belum lagi nenek maupun kakeknya yang sama sekali tidak mengakui. Jadi anak yang terbuang, pasti sudah. Itu dengan mudah kita mendapatkannya. Lalu kalau tidak, anak juga yang tidak dikehendaki akhirnya digugurkan. Banyak yang menggugurkan itu, banyak sekali di sini. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaan saya ini, kemana anak-anak ini gitu? Siapa yang melindungi anak-anak ini? Gitu? Nah, dalam pikiran saya, siapa lagi yang melindungi kalau bukan Bunda Maria ya? Nah, kebetulan Paus Yohanes Paulus kedua itu juga mengatakan Maria ini adalah bunda anak-anak yang terbuang gitu. Nah, kok pas gitu loh dari pengalaman ini. Lalu saya pikir ini juga ibu yang mau melindungi itu semuanya. Dan memang katanya sekali lagi, kenapa itu saya pas begitu saya di sini, karena menurut kepercayaan orang Jawa, di sini ini juga banyak anak-anak yang tidak kelihatan itu tadi, yang begitu itu gitu ya. Lalu saya pikir pas begitu loh. Jadi memang jangan dipikir berarti mitos, tapi mereka pun percaya bahwa anak-anak itu perlu perlindungan begitulah. Dan Mbok Turah ini yang melindungi menurut dia. Nah, pas sebagai Maria bunda yang terbuang tadi, menurut saya adalah Mbok Turah ini tadi yang melindungi anak-anak. Maka di situ kalau kamu lihat itu ada beberapa anak-anak yang palung bayi. Sering orang kalau yang beribadah di sini, anak-anak itu dikasih mainan gitu ya, supaya kadang dulu ada kalung-kalungan, mobil-mobilan, atau kalau cewek dikasih semacam macam gitu, dimainkan lah di situ, dimainin gitu. Nah, itu tadi ya itu. Nah, saya ingat cerita ini bahwa Maria itu mencintai anak-anak ini adalah juga dari seorang kudus yang namanya Catherine Labore. Catherine Labore itu anak yatim piatu. Setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dia masih umur 10 tahun itu, dia naik ke kursi lalu memeluk Maria. Bunda Maria, mulai sekarang kamu adalah ibuku gitu. Jadi ini adalah ibu anak-anak yang terbuang, yang tidak dimauin orang itu tadi gitu. Jadi di samping dia adalah ibu yang berlebih di dalam kasih, juga melindungi anak-anak yang dan memang beberapa kali itu terjadi. Jadi saya pernah mengalami sendiri. Kalau dulu anak-anak STC itu kesini lalu diberi renungan tentang itu loh. Jadi jangan seenaknya kalian bergaul bebas, tapi tidak menyadari akibatnya apa. Bagaimana nasib yang kalian ini gitu. Nah, lalu mereka mulai sadar dan juga supaya mereka tidak seenaknya gitu ya. Nah, itu sering diberi renungan tentang ini. Lalu juga supaya mereka berdamai dengan ibu. Nah, kalau kelihatannya di sini mempunyai aura itu, kalau mereka mempunyai konflik dengan ibu, biar bagaimanapun ibu itu adalah ibu. Seperti Maria itu ya pelindung kita, lalu di sini mendapat suasana itu. Gitu. Jadi mereka termotivasi untuk berdamai lagi dengan ibunya, tapi juga menyadari bahaya itu tadi. Gitu. Itu aspek lain dari keistimewaan dari Ibu Maria di sini. Dan ya menjadi pelindung anak-anak yang terbuang, bukan hanya yang sekarang menjadi yatim piatu di tempat asuhan atau diadopsi, tetapi juga yang sudah digugurkan kan. Mereka kan kita harus pro life, kata Paus itu, bahwa kita maka itu juga ya kita di sini gitu. Maka pernah ada seorang yang saya pernah antar ke sini,
cerita saya mengalami betul, dia tiba-tiba menangis karena apa, saya tanya gitu. Saya merasa bersalah Romo setelah melihat ibu ini, bahwa saya membantu uang 3 juta untuk teman saya yang menggugurkan gitu. Jadi itu setelah melihat itu, anak-anak ini bagaimana? Luar biasa sekali ya Romo. Saya kebetulan saya juga perempuan, jadi kayak wah ternyata dalam sekali maknanya Mbak Turah ini. Romo, saya boleh minta sedikit mungkin quote atau mungkin pesan untuk teman-teman Insight Seekers yang muda-muda. Seperti tadi yang Romo sampaikan, di sini biasanya untuk teman-teman yang di stage mereka supaya menjaga diri mereka, menghargai ibu, menghargai bagaimana pergaulan mereka. Mama boleh kasih sedikit pesan untuk teman-teman Insight Seekers yang di rumah, supaya mereka juga bisa terasa kesan dari Mbak Turah ini sampai ke rumah, sampai ke hati mereka. Ya, saya hanya berpesan bahwa sebenarnya tidak hanya ibu ya, tapi orang tua, tapi lebih-lebih ibu itu adalah segala-galanya. Gitu. Kalau kita mencintai ibu, betapapun kita mempunyai konflik apapun, itu pasti akan membawa banyak berkah bagi hidup kita. Dan tidak banyak kesempatan mencintai ibu itu. Nanti kalau kalian sudah bekerja, sudah berkeluarga, yang kalian urus anak kalian, suami kalian, pekerjaan kalian, ibu itu tidak. Nah, tiba-tiba dia sudah menjadi tua sendiri dan meninggal. Dan kita akan tahu bahwa betapa sedikit kesempatan kita untuk mencintai ibu. Dan itu umumnya ya ketika kita bersama dengan ibu, tidak sesudahnya. Kalau itu bersama ibu, nanti kita tidak akan kecewa begitu. Nah, itulah yang terjadi ya. Bahkan Yesus pun juga harus berpisah dengan Bunda Maria ya. Setelah dia harus pergi, itu juga akan terjadi, dan Maria betapa sendiri gitu ya. Maka saya pikir itu yang pokok. Bagaimana, biar bagaimanapun ibu ini adalah ibu, dan mungkin karena itu di tempat ini orang tiba-tiba menemukan kembali ibu yang sudah lama hilang dari batinnya begitu. Itu saya kira yang pokok. Dan yang kedua tentu saja ya, sejauh menyangkut Maria sebagai bunda anak-anak yang terbuang ini, berhati-hatilah, karena itu bisa setiap hari terjadi, lebih-lebih di kota seperti Yogyakarta ini, atau banyak tempat juga ya, tapi lebih-lebih di sini itu memang dengan suasana yang begitu bebas, kita tiba-tiba bisa membuat begitu banyak anak-anak terlantar, dan kita tidak sadar siapa akhirnya yang memelihara itu. Itu kurang lebih. Terima kasih Romo, saya juga jadi tersentuh ini mendengar pesan dari Romo. Jadi kangen sama ibu saya di rumah. Oke Romo, sebelum kita tutup nih acara pada siang hari ini, saya ada sedikit bocoran ini Romo, dari Frater Yesuit Romo. Katanya Romo kalau malam ini suka muter-muter Kolsani Romo sambil bawa rosario. Itu ada apa Romo sebenarnya? Ini bocoran nih Romo dari Frater Yesuit. Nanti kalau mau dimarahin boleh Romo. Soalnya bocorin ke saya Romo. Oh iya. Enggak ya. Ya saya terkesan justru sebagai Romo ya, apalagi Romo Yesuit itu kadang-kadang lupa akan apa yang paling sederhana yang hidup dalam umat gitu. Nah, umat ini senjata pusakanya yang paling ada di tangan mereka itu rosario, dan mereka rajin sekali mendoakan rosario. Kebanyakan. Romo-romonya mungkin tidak ya. Nah, ini di Pakem itu saya belajar mulai ketika saya di Pakem itu betapa doa rosario ini walaupun sangat sederhana ya, memaksa kita untuk betul-betul bersentuhan dengan Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria, yang memang kalau kita mencintai dia, ya kita akan mencintai putranya begitu ya. Nah, itu saya praktekkan sebagai semacam ini, daripada kadang tidak berdoa, lebih baik berdoa. Walaupun hanya rosario begitu, dan itu paling mudah sudah, pokoknya kita ini. Nah, sekarang kalau saya tidak keliru, jangan-jangan hoax itu, tapi baru saya baca hari ini, selama bulan Mei ini Paus meminta yang ini untuk kita betul-betul rajin mendoakan doa rosario, dan di tempat-tempat ibadat Maria itu akan menjadi pusat di mana kita betul-betul minta supaya
pandemi ini berlalu dan kita. Nah, saya pikir hanya itu, jadi karena menjadi kebiasaan saja, lalu ya bukan soal menyenangkan atau tidak, tapi seperti spontan begitu aja. Dan itu membantu kehidupan rohani. Ketika kita sibuk macam-macam itu, paling tidak wah mau tidur itu sudah ada sesuatu yang saya bawa begitu. Bisa jadi saat untuk khusus, waktu untuk Tuhan gitu, walaupun hanya sebentar gitu ya Romo ya. Oke Romo, sampai di sini dulu mungkin kita bincang-bincang pada hari ini untuk sobat-sobat Insight Seekers. Jadi mungkin bisa saya tarik kesimpulan dulu ya Romo. Patung Mbok Turah ini bukan saja sekedar patung biasa yang diletakkan di Oma Petro, tapi juga memiliki makna yang sangat dalam, khususnya mengenai sosok seorang ibu yang melindungi, yang memberi ketenangan, memberi kedamaian begitu. Dan Oma Petro sendiri ini juga menjadi tempat wadah untuk orang-orang yang ingin mencari ketenangan juga, ataupun mau berkunjung untuk melihat Mbok Turah ya Romo. Oke, Sobat Insight Seeker, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara pada siang hari ini. Saya Felicia Yura mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kurangnya dalam acara ini. Bersama Romo Sindunata, terima kasih juga Romo sudah mengisi di acara pada hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.